Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar untuk seluruh pemirsa video saya dari Sabang sampai Merauke? Semoga selalu diberi keberkahan, rahmat, dimudahkan segala urusan, serta diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk orang-orang yang belum mendapatkannya. Kembali dalam video kali ini, saya menemukan satu ceramah dari seorang Habib. Habib ini bernama Habib Muhammad Sani Assegaf, anak dari Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Dalam ceramahnya, ini adalah ceramah yang mengunggulkan tokoh fiktif yang bernama Fakih Muqaddam, di mana Habib Muhammad Sani Assegaf mengatakan bahwa barang siapa yang menziarahi makom Fakih Muqaddam satu kali saja, maka mengungguli dari kita ziarah berkali-kali ke makom yang lainnya tentunya. Walaupun dalam ceramah ini yang dibandingkan adalah makom Syekh Amuti. Tentu ini tidak bisa dibenarkan karena konteks agama ini harus dibangun dengan dalil baik nas Al-Quran maupun hadis. Nah, seperti apa ceramah dari Habib Muhammad Sani Assegaf yang membuat saya tertarik untuk mengomentari dan mengkritisinya? Nanti akan saya tampilkan cuplikan ceramahnya. Namun sebelum itu, untuk seluruh penonton dari manapun semua yang belum subscribe channel saya, bisa tekan tombol subscribe, kemudian like, serta share video ini ke teman-teman semua agar yang belum tahu menjadi tahu. Yakinlah bahwa munculnya channel ini semata-mata untuk mengedukasi kepada seluruh umat muslim di Indonesia agar tidak terjerat oleh doktrin-doktrin sesat yang dilancarkan oleh golongan yang mengaku sebagai keturunan Rasulullah dengan mengatasnamakan agama. Selanjutnya, tanpa berlama-lama, langsung saya tampilkan satu cuplikan ceramah dari Habib Muhammad Sani Assegaf. Ini durasinya ada 2 menitan lebih, dan saya harap penonton bisa menyimak hingga tuntas agar paham alur cerita serta bantahan terkait ceramah dari Habib Muhammad Sani Assegaf tersebut. Silakan simak video yang akan saya tampilkan berikut ini. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala la hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Meneruskan kajian kita membahas kitab Makanul Karim Indal Arifin Al-Hayyul Alwi bin Syahab, meneruskan kalam beliau. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu inna ba'da ahli Tarim sara indal Habib Idris bin Umar. Diceritakan bahwasanya ada segerombolan orang-orang penduduk Tarim itu pergi sowan mendatangi rumah dari Habib Idris bin Umar Al-Habsyi yang berada di kota Hurfah. Wa ma'ahu azmun li ziyarati Syekh Said. Syekh Said di sini adalah Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Mereka itu setelah menziarah Idris bin Umar Al-Habsyi bertekad untuk ziarah ke Doan, salah satu nama kota di Hadramut yang berada di sana. Salah satu kuburan ini adalah salah seorang wali yang namanya Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Mereka itu berkehendak untuk ziarah kepada kuburan beliau. Maka mudah indah. Tsumma talabu minhu rukhsah yarja'u ila Tarim. Masyaallah. Ketika sudah tinggal ataupun singgah di rumah dari Idris bin Umar Al-Habsyi, mereka bergegas untuk pergi ke kota Tarim. Kata Habib Umar Idris bin Umar Al-Habsyi, ma'at azantum li ziyarati Syekh Said. Kenapa kalian tidak ingin pergi ke kota Doan untuk menziarahi Syekh Said? Kenapa kok mau ke Tarim? Qaululah manahna alla azalna illa rujuu. Wahai Idris bin Umar, kita niat untuk pulang,
Kemudian faqala terus mengatakan li ziyarah wahidah la ziyaratan wahidah lil faqih afdal min kada wa kada ziyarah li Syekh Said. Ya akhirnya nanti pulang ke kota Tarim, ketahuilah siapa orang yang ziarah ke faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sekali saja, pahalanya, kemuliaannya, barokahnya lebih banyak ketimbang ada orang berjumlah berbilang-bilang berkali-kali dia menziarahi Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Sampai seperti itu ya. Ketahuilah siapa orang yang ziarah ke faqih muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi sekali saja, pahalanya, kemuliaannya, barokahnya lebih banyak ketimbang ada orang berjumlah berbilang-bilang berkali-kali dia menziarahi Syekh Said bin Isa Al-Amudi. Sampai seperti itu ya. Dari video yang baru saja kita saksikan bersama, itu adalah Habib Muhammad Sani Assegaf, putra dari Habib Ali bin Abdurrahman Assegaf. Dalam ceramahnya mengatakan bahwa cukup dengan menziarahi satu kali makam Faqih Muqaddam ini akan mengungguli dari jumlah yang berbondong-bondong untuk menziarahi makom Syekh Isa Al-Amudi. Nah, Syekh Isa Al-Amudi ini adalah tokoh sufi yang namanya seringkali dicatut dalam berbagai kitab-kitab Ba'alawi. Jadi kitab-kitab Ba'alawi ini tak lepas dari sosok yang bernama Syekh Isa Al-Amudi. Namun dalam cerita ini justru Syekh Isa Al-Amudi direndahkan dengan cerita yang mengatakan bahwa dengan menziarahi makom Faqih Muqaddam cukup satu kali saja. Ini akan sangat mengungguli dari ziarah berkali-kali ke makam Syekh Isa Al-Amudi. Walau dibandingkan dengan jumlah yang banyak, artinya sekalipun dibandingkan dengan jumlah orang banyak yang menziarahi makom Syekh Isa Al-Amudi dan dengan jumlah berkali-kali kita ziarah ke makom Syekh Isa Al-Amudi, ini akan tetap unggul menziarahi makom Faqih Muqaddam walau hanya satu kali. Karena dikatakan oleh Habib tadi, dengan menziarahi Faqih Muqaddam ini akan lebih banyak mendapat pahala, lebih banyak mendapat keberkahan dan mendapat keberuntungan lainnya. Jadi saya tidak terima dengan apa yang disampaikan oleh Habib Muhammad Sani Assegaf. Kenapa saya tidak terima? Ya karena sebuah agama ini dibangun dengan nas yang sahih, baik itu Al-Quran maupun Al-Hadis. Nah, ketika sebuah ajaran agama itu dibangun dengan rasa kecenderungan atau dengan sikap kecenderungan terhadap sosok atau golongan tanpa adanya dalil-dalil penguat, ya ini tidak bisa dibenarkan dan harus ditolak. Ketika dikatakan bahwa menziarahi makom Faqih Muqaddam satu kali ini mengungguli dari menziarahi makom ulama lain, walau dengan jumlah yang sangat banyak kita ziarah ke makom ulama yang lain tersebut, ini tidak akan mampu mengalahkan keutamaan kita berziarah ke makam Faqih Muqaddam walau hanya dengan satu kali. Karena dengan menziarahi makom Faqih Muqaddam kita akan mendapat banyak pahala, akan mendapat banyak keberkahan dan keberuntungan. Ya, pernyataan semacam itu adalah pernyataan berdasarkan sikap kecenderungan semata. Itu nggak ada dalil sama sekali. Ya, padahal yang namanya agama ini harus dipercayai ketika memang itu berdasarkan dalil. Ya, kalau tidak berdasarkan dalil ya harus kita tolak. Karena dalam ajaran Islam khususnya Ahlussunnah wal Jamaah bahwa ziarah kubur itu memang dianjurkan dan hukumnya sunnah.
Tentu dianjurkan dan sunnah ini punya alasan tertentu. Tetapi dalil agama ini kemudian tidak membeda-bedakan ziarah ke makam A ini akan lebih unggul ketimbang ziarah ke makam ulama B, atau ziarah ke makam ulama B ini akan mengungguli daripada kita ziarah ke makam ulama C. Karena tujuan dianjurkannya ziarah itu bukan untuk membandingkan siapa yang layak untuk kita ziarahi, itu tidak. Tetapi poinnya adalah pesan moral kepada orang yang masih hidup. Dan dalam tradisi Islam, hukum asal ziarah kubur adalah sunnah dan sangat dianjurkan untuk mengingat kematian serta mendoakan ahli kubur. Ini poin yang harus kita pegang, bahwa ziarah kubur ini dianjurkan dan sunnah. Alasannya untuk mengingat kematian serta mendoakan ahli kubur. Ini titik di sini, sehingga jangan melebar kemana-mana. Ketika kemudian ziarah kubur ini dipahami sebagai sarana meminta-minta di dalam kuburan kepada orang yang sudah meninggal, ya ini tidak bisa dibenarkan. Ya jangan lantas kemudian mengatakan bahwa Ahlussunnah wal Jamaah membolehkan, tidak. Ajaran Ahlussunnah wal Jamaah pun tidak membolehkan ketika kita meminta-minta kepada kuburan. Jadi poin pentingnya adalah bahwa disunahkannya ziarah kubur itu adalah sebagai bentuk pesan moral pada manusia yang masih hidup agar mengingat kematian. Di samping itu agar kita mendoakan orang yang sudah meninggal. Lah pesan ini seperti yang termaktub dalam hadis Rasulullah yang berbunyi, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazuruha fa innaha tuzahidu fid dunya wa tudzakkirul akhirata. Artinya apa? Artinya dahulu aku melarang kalian berziarah kubur, maka sekarang berziarahlah kalian. Karena sesungguhnya ziarah kubur itu dapat membuat zuhud di dunia dan mengingatkan pada akhirat. Hadis diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan dinilai sahih oleh Imam Albani. Jadi pesan penting dalam ziarah kubur adalah menjadikan umat manusia yang masih hidup ini berbuat zuhud di dunia. Zuhud di sini adalah tidak melalaikan akhirat, tidak melupakan akhirat, tidak melupakan kematian, dan tidak terlalu mencintai dunia sehingga melupakan kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan di alam kubur dan juga kehidupan di alam akhirat. Itu maksud zuhud. Di samping itu, bahwa ziarah kubur ini mengingatkan pada akhirat. Dengan kita berziarah, maka kita akan ingat bahwa nanti kita yang masih hidup pun akan menyusul mereka-mereka yang sudah bersemayam lebih dulu di dalam kubur. Itu adalah pesan moral dari ziarah kubur itu sendiri. Namun mengenai apakah ada makam tertentu yang memberikan pahala lebih banyak secara kuantitas, hal ini perlu dirinci berdasarkan dalil-dalil yang ada. Jadi jangan asal jeplak. Ketika sebuah pernyataan tidak didasari dengan dalil, ya ini harus ditolak. Nah ketika ada dalilnya, ya harus diterima, harus diimani. Secara umum para ulama membagi keutamaan tempat ziarah menjadi beberapa kategori utama. Yang pertama tentu adalah menziarahi makam dengan keutamaan khusus. Ini berdasarkan dalil sahih. Jadi ada tempat-tempat tertentu yang memang memiliki keutamaan khusus karena keberadaan Rasulullah SAW atau nilai sejarahnya dalam Islam. Maka satu poin penting, ziarah yang paling dianjurkan dan punya nilai lebih
ketimbang ziarah di tempat lain adalah ziarah makam Rasulullah yang ada di Madinah. Nah, para ulama sepakat bahwa menziarahi makam Nabi Muhammad ini memiliki kedudukan yang sangat tinggi, meskipun tidak ada angka nominal pahala tertentu, seperti misalnya dengan menziarahi makam Rasulullah maka kita mendapat 1000 kali lipat pahala. Ini tidak. Tetapi yang jelas ulama menggarisbawahi bahwa dengan menziarahi makam Rasulullah ini mendapat keutamaan yang luar biasa. Nah, ziarah ini berkaitan erat dengan perintah bersolawat dan menghormati beliau. Latak hadis yang paling masyhur diriwayatkan oleh Imam Ad-Daruqutni yang berbunyi, man zaro qabri ba'da mauti kana kaman zaroni fi hayati. Dalam riwayat lain, ini hampir mirip dengan hadis di atas, dan ini sering ditemukan dalam kitab Mu'jam Al-Kabir karya At-Tabrani. Redaksinya adalah man zaroni ba'da mauti faka'an nama zaroni fi hayati. Jadi barang siapa yang ziarah kepadaku Nabi setelah meninggalku, maka seakan-akan ia menziarahiku semasa masih hidupku. Nah, itu adalah dalil terkait lebih utamanya menziarahi makam Rasulullah. Jadi ini harus diimani karena memang ada dalil yang berupa hadis. Ya, walaupun hadis ini dipandang oleh para ulama ahli hadis ini sebagai hadis yang dhaif. Kenapa? Ya karena memang setelah ditinjau oleh pakar ahli hadis seperti halnya Imam Dhahabi dan juga Ibnu Hajar Al-Asqalani, ini memang hadis di atas dinilai sebagai hadis yang dhaif atau lemah. Tetapi meskipun derajatnya lemah, banyak ulama tetap mencantumkannya dalam kitab-kitab adab dan keutamaan amal. Sebagai apa? Sebagai bentuk motivasi bagi umat muslim untuk berziarah ke Madinah Al-Munawwarah. Itu satu ya. Jadi ziarah yang paling utama itu ke makam Rasulullah. Dan itu berdasarkan dalil. Nah, ketika pernyataan Habib tadi yang mengatakan bahwa dengan menziarahi makam Faqih Muqaddam 1 kali, maka akan mengungguli keutamaannya dibanding ziarah ke makam Syekh Isa Al-Amudi. Ini tidak bisa dibenarkan karena itu tidak ada dalil dan itu merendahkan ulama lain. Dan itu adalah asumsi pribadi golongan para kabir. Itu tidak bisa dijadikan sebagai atau tidak bisa dianggap sebagai ajaran agama Islam. Pernyataan Habib tadi tidak bisa disebut sebagai ajaran Islam. Itu adalah ajaran Ba'alawi. Dan jika Ba'alawi meyakini hal itu, ya silahkan diyakini. Tetapi jangan disebarkan ke muslim di Indonesia. Sebarkan saja ke klan Anda, ke golongan Anda. Ya, ketika Anda kemudian disebarkan ajaran-ajaran sesat itu ke muslim di Indonesia, ya Anda menyalahi aturan karena itu bukan ajaran Islam. Jika klan Ba'alawi meyakini bahwa dengan menziarahi makam Faqih Muqaddam ini mendapat keutamaan yang luar biasa, ya sudah diyakini saja. Wong itu ajaran Ba'alawi bukan ajaran Islam. Tapi sekali lagi jangan disebarkan ajaran itu ke muslim secara umum, diyakini secara golongan saja silahkan, karena memang ajaran Ba'alawi sesat dan menyesatkan. Jangan ngajak-ngajak orang lain ikut sesat. Kemudian anjuran ziarah yang termaktub di dalam hadis itu adalah menziarahi pemakaman Baqi dan syuhada Uhud. Jadi Rasulullah ini sering mengunjungi pemakaman Baqi di samping Masjid Nabawi dan makam para syuhada Uhud untuk mendoakan mereka. Teks pernyataannya adalah atau hadisnya adalah Assalamualaikum dara qaumi mu'minina wa atakum ma tu'aduna ukhoda mu'ajjaluna wa inna insyaallahu bikum lahikun Allahumma mahfir li ahli baqi'il ghorqati. Artinya apa? Semoga
keselamatan terlimpah kepada kalian, wahai penghuni tempat orang-orang beriman. Telah datang kepada kalian apa yang dijanjikan. Esok hari itu ditangguhkan dan kami insya Allah akan menyusul kalian. Ya Allah, ampunilah para penghuni Baqi al-Gharqad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi dengan menziarahi makom Baqi dan syuhada Uhud ini dinyatakan utama ya karena ada dalil yang berupa hadis. Sehingga kita harus meyakini dan mengimani. Karena agama sekali lagi dibangun berdasarkan dalil. Lah ketika ajaran agama dibangun bukan berdasarkan dalil, ya tolak. Itu bukan ajaran Islam dan itu ajaran yang tidak benar. Kemudian hadis lagi, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ila Uhudin fasalla ala syuhada'i sholatahu alal mayyiti sumang sorofa ilal mimbari. Artinya sesungguhnya Rasulullah pergi menuju Uhud, lalu beliau menyalatkan para syuhada, mendoakan mereka sebagaimana sholat kepada mayit. Kemudian beliau kembali menuju mimbar. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi dua hadis ini sebagai dalil bahwa menziarahi pemakaman Baqi dan para syuhada perang Uhud ini dikatakan utama oleh para ulama setelah keutamaan menziarahi makam Rasulullah berdasarkan dua hadis ini. Kemudian ziarah yang dianjurkan yaitu ke makam orang soleh atau para wali dan ulama. Nah, mengenai ziarah ke makam para wali atau orang soleh, ini mayoritas ulama khususnya dari kalangan Ahlussunnah wal Jamaah memandangnya sebagai hal yang baik. Kenapa? Ya karena keutamaannya bukan karena tanahnya memberikan pahala otomatis, melainkan karena keberkahan doa di tempat orang yang soleh dan sebagai bentuk penghormatan kepada pembawa syiar agama. Jadi kenapa dipandang baik menziarahi makam para orang yang soleh atau para wali? Ini status mulianya itu bukan karena tanahnya. Akan tetapi bahwa dengan kita menziarahi makam orang soleh atau para wali, doa di tempat orang soleh dan sebagai bentuk penghormatan kepada pembawa syiar agama. Jadi dengan kita menziarahi makom para wali atau para orang soleh, dengan kita mendatangi makomnya, kita akan mengingat akan perjuangan beliau-beliau atas syiar agamanya. Nah, sehingga menjadi motivasi dengan menziarahi makam para orang soleh dan juga menziarahi para wali Allah, ini diharapkan dapat memotivasi peziarah untuk meneladani kesalehan mereka. Itu alasan kenapa menziarahi makom para wali itu adalah anjuran atau dianggap sebagai perbuatan yang baik. Kemudian ziarah ke makam orang tua. Ziarah ke makam orang tua ini memiliki nilai pahala yang sangat khusus karena berkaitan dengan birrul walidain atau berbakti kepada orang tua. Bahkan dalam sebuah hadis disebutkan man zara qabra abawaihi au ahaduhuma fi kulli jum'atin ghufira lahu wa kutiba baron. Barang siapa menziarahi makam kedua orang tuanya atau salah satunya setiap hari Jumat, maka Allah ampuni dosanya dan ia dicatat sebagai anak yang berbakti. Hadis ini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Ya, walaupun status hadis ini dipandang sebagai hadis yang dhaif. Karena apa ya? Karena secara ilmiah dan literatur ilmu hadis, bahwa hadis ini memiliki beberapa catatan penting. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak, juga oleh Imam At-Tabrani dalam Al-Mu'jam Al-Awsat, serta Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman.
Status hadis atau derajat hadis ini bahwa mayoritas ulama ahli hadis seperti Imam Dhahabi ini menilai hadis ini memiliki sanad yang dhaif atau lemah. Hal ini disebabkan adanya perawi bernama Muhammad bin Nu'man dalam sanadnya yang dinilai kurang kuat. Kemudian soal penggunaan hadis ini, bahwa meskipun derajat hadis ini dhaif atau lemah, para ulama tetap memperbolehkan pengamalannya dalam kerangka fadhailul amal. Jadi nggak apa-apa walaupun hadis ini sifatnya dhaif, ketika dipakai dalam rangka sebagai fadhailul amal, ya nggak masalah. Ini ajaran Ahlussunnah wal Jamaah. Sehingga ziarah ke makam orang tua adalah perbuatan yang pada dasarnya diperintahkan dalam Islam sebagai bentuk silaturahmi yang tidak terputus. Kesimpulan dari apa yang saya jelaskan di atas, bahwa ziarah yang paling utama itu adalah ke makam Rasulullah, karena itu ada nasnya, walaupun hadis itu dipandang lemah oleh beberapa ulama ahli hadis, tetapi yang jelas ada nasnya. Kemudian ziarah ke makam Uhud atau ziarah ke makam Uhud dan juga para syuhada, dan itu juga ada hadisnya. Sehingga ketika ada nas yang menunjukkan bahwa dengan menziarahi makam Uhud dan juga syuhada itu adalah anjuran Rasulullah, ya kita harus imani, kita harus percayai. Kemudian yang ketiga yaitu ziarah ke makam para wali atau orang soleh, dan para ulama ini menyepakatinya bahwa dengan menziarahi makam para wali dan juga orang-orang soleh itu dianggap sebagai hal yang baik. Kenapa? Dengan kita mendatangi kuburan orang-orang soleh atau para wali, itu menjadikan kita termotivasi atas apa yang beliau-beliau lakukan semasa hidupnya, yaitu dalam kerangka syiar Islam. Kemudian yang terakhir, ziarah ke makom kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua. Ini juga sebuah anjuran. Walaupun lagi-lagi dalilnya ini adalah hadis yang dhaif, tetapi ketika itu dipakai sebagai fadhailul amal itu enggak masalah. Jadi apa yang saya sampaikan itu berdasarkan dalil semua. Nah, ketika dikatakan oleh Habib tadi bahwa dengan menziarahi makam Faqih Muqaddam satu kali saja, maka kita akan mendapatkan banyak pahala, mendapatkan keberkahan dan keberuntungan lainnya, melebihi dari kita menziarahi makam Syekh Isa Al-Amudi walaupun kita menziarahi berkali-kali lipat. Bahkan jika dilipatkan dengan bandingannya ziarah satu orang banding ziarah banyak orang, ini tetap lebih utama ziarah ke makam Faqih Muqaddam satu kali dan satu orang. Ini pernyataan itu tidak bisa dibenarkan. Sekali lagi, pernyataan itu tidak bisa dibenarkan dan itu bukan ajaran Islam. Karena mengunggulkan ziarah makam Faqih Muqaddam ini berdasarkan asumsi golongan, bukan berdasarkan nas atau dalil yang menunjukkan keutamaan itu. Tidak ada dalil satupun. Anjuran menziarahi makam umat muslim itu adalah anjuran sebagai bentuk pengingat kepada kita agar kita pun ingat bahwa nanti kita juga mati. Itu saja. Nah, ketika disebutkan bahwa menziarahi makam Faqih Muqaddam ini keutamaannya luar biasa, mendapat banyak pahala, mendapat keberkahan, mendapat banyak kebaikan dibanding menziarahi makam Syekh Isa Al-Amudi, ini justru merendahkan status Syekh Isa Al-Amudi. Seakan-akan bahwa manusia yang paling mulia adalah Faqih Muqaddam, yang lainnya ini tidak layak untuk diziarahi. Itu adalah ajaran Pahlawi. Sekali lagi seperti yang tadi saya sampaikan, jika itu adalah ajaran Pahlawi dan diyakini oleh orang-orang Pahlawi, ya silahkan, karena ajaran Pahlawi dan ajaran Islam ini beda.
Tapi jangan disebarkan, jangan dijadikan sarana dakwah untuk mendakwai umat muslim di Indonesia. Karena umat muslim di Indonesia ini ya ajaran Islamnya ya mengikuti ajaran Al-Quran dan Al-Hadis, dan juga ulama-ulama yang kompeten. Nah, ketika umat muslim di Indonesia dicekoki oleh ajaran-ajaran Habib yang sesat dan menyesatkan, ya maka bisa-bisa yang ahlus sunnah wal jamaah berubah menjadi ahlul khurafat wal maksiat. Nah, ini kan bahaya. Itu satu bukti ya, bahwa kitab-kitab Balawi ini seringkali memuat dongeng-dongeng atau kisah, yang kisah itu pada intinya tetap mengunggulkan orang-orang mereka. Terbukti itu yang dibaca oleh Habib tadi kan kitab Habib itu. Kitab Habib mengatakan bahwa dengan menziarahi makam Faqih Muqaddam 1 kali ini mendapat keutamaan yang luar biasa dibanding menziarahi makam Syekh Isa Al-Amudi. Itu ajaran apa? Itu ajaran apa? Di sisi lain mengunggulkan tokoh mereka sendiri, dan di sisi lain itu merendahkan tokoh lain yang bukan dari golongan mereka. Karena Syekh Isa Al-Amudi itu bukan dari golongan Balawi, walaupun namanya biasa dicatat dalam kitab-kitab Balawi, tapi itu bukan dari golongan Balawi, sehingga ya direndahkan. Tetap lebih utama menziarahi makam Faqih Muqaddam. Padahal makam Faqih Muqaddam yang ada di Yaman Hadramaut sana itu kan ya makomnya palsu, orangnya juga nggak ada. Itu adalah bikin-bikinan saja. Ya pantas ketika kemudian Balawi itu antara berangkat haji dan ziarah ke Tarim itu lebih mulia ziarah ke Tarim. Ya karena itu memang ajaran Balawi begitu. Jadi pengen membelokkan ajaran-ajaran Rasulullah. Dan terbukti kok dalam kitab-kitab Balawi seringkali melenceng dari ajaran Rasulullah. Mau buka-bukaan kitab ya siap saya. Karena memang sudah saya kaji, kitab-kitab Balawi memang mengajarkan ajaran-ajaran yang sesat dan menyesatkan. Itu saja yang bisa saya sampaikan, bahwa pada intinya pernyataan yang mengatakan bahwa menziarahi makam Faqih Muqaddam 1 kali ini lebih utama ketimbang menziarahi makam selain dari Faqih Muqaddam, ini tidak bisa dibenarkan karena pernyataan semacam itu tidak berdasarkan dalil. Itu berdasarkan asumsi golongan semata dengan tujuan untuk mengunggulkan orang yang dianggap oleh Ba'alawi sebagai ulamanya Ba'alawi. Itu saja. Saya kira cukup kajian ini. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam waras untuk seluruh muslim di Indonesia.